Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Di video kali ini, seperti biasa, gua akan membahas alur cerita film yang berjudul Let It Snow yang dirilis pada tahun 2020. Singkat ceritanya, film yang berlatar belakang di pegunungan bersalju ini mengisahkan sepasang kekasih yang berniat untuk bermain snowboarding di sana. Sebelum kalian lanjut, silahkan bantu dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Yuk, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk saja ke cerita filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan hamparan salju di sebuah pegunungan, tepatnya di wilayah Black Ridge. Pada saat ini merupakan hari libur Natal, lalu terlihat ada seorang gadis muda yang bermain snowboarding. Namun beberapa saat dirinya berhenti, lalu muncullah seorang pria yang mengarah ke gadis itu. Gadis itu ditabrak oleh pria tersebut hingga tak sadarkan diri. Namun bukannya menolong, pria ini malah meninggalkan gadis tersebut. Scene berpindah beberapa tahun kemudian, terlihat ada sepasang kekasih yang sedang dalam perjalanan untuk bermain snowboarding. Mereka adalah Mia dan kekasihnya ialah Max. Di dalam mobil, mereka menyetel sebuah lagu yang berjudul Let It Snow, yang merupakan lagu ini ialah lagu Natal. Sebelum ke tempat area snowboarding, mereka berhenti dulu di sebuah hotel yang telah dipesan sebelumnya. Saat ingin check-in, seorang wanita yang merupakan resepsionis bertanya ke Mia dan Max, tujuan kalian kesini mau kemana? Lalu Max mengatakan bahwa dirinya beserta Mia ingin pergi ke pegunungan Black Ridge. Mendengar hal itu, resepsionis ini menatap mereka dengan ekspresi kaget. Lalu resepsionis ini melarang Mia dan Max pergi ke sana karena tempat itu sangatlah berbahaya, butuh waktu dan tenaga yang sangat ekstra. Tidak hanya itu, resepsionis ini menjelaskan juga bahwa area Black Ridge telah banyak memakan korban jiwa, yang mana jika seseorang datang ke sana, maka orang itu tidak akan pernah bisa kembali lagi, atau orang itu tewas dalam hamparan salju yang entah itu dibunuh maupun cuaca ekstrim di sana. Mendengar hal itu, Max hanya mengabaikannya saja dan masih tetap ingin pergi ke wilayah tersebut. Dikarenakan Max telah membuat rencana untuk memberikan suatu kejutan kepada kekasihnya itu. Lalu resepsionis pun mengizinkannya dan dia akan mengatur jadwal helikopter yang akan membawa Mia dan Max ke pegunungan tersebut. Beberapa saat lalu Max dan Mia menuju ke kamar hotelnya itu, dan yang pastinya mereka melakukan adegan mantap-mantap. Dan pada saat malam harinya, Mia terbangun dari tidur. Lalu Mia berjalan keluar dari kamar dan tiba-tiba Mia dikagetkan oleh resepsionis yang sudah berada di depan kamarnya. Resepsionis itu ternyata bertujuan untuk memberikan mereka sebuah minuman anggur. Mia pun terheran-heran mengapa resepsionis ini menawarkan anggur pada saat malam hari. Setelah itu, Mia mengucapkan terima kasih lalu menutup kamarnya. Namun sebelum itu, resepsionis terus mengingatkan bahwa Mia dan Alex untuk mengurungkan niatnya pergi ke pegunungan itu. Dia juga menceritakan bahwa 5 hari sebelumnya ada seorang pria yang dikabarkan hilang di pegunungan tersebut dan tim SAR hari ini telah menemukan mayat pria itu. Namun, Mia masih belum percaya dan Mia sekarang hanya takut kepada resepsionis ini yang terlihat begitu aneh. Dengan segera, Mia menutup pintu dan setelah itu, resepsionis ini menggambarkan sebuah tanda di pintu kamarnya Mia dan Alex. Lalu, setelah resepsionis pergi, Mia pun keluar dari kamar lalu melihat tanda di pintunya tersebut. Hingga akhirnya, Mia membangunkan Max dan segera menunjukkan tanda itu kepada Max. Namun saat Max ingin melihatnya, tiba-tiba saja tanda itu sudah hilang tidak ada. Singkat cerita, pada pagi harinya mereka bersiap-siap untuk pergi ke pegunungan Black Ridge dengan menggunakan helikopter. Saat Mia sedang mengemaskan barang-barangnya, tidak sengaja Mia menemukan sebuah cincin di dalamnya. Yang tak lain, cincin itu merupakan kejutan yang akan diberikan Max nanti saat di pegunungan Black Ridge. Melihat hal itu, Mia begitu senang dan seolah-olah dia tidak mengetahui apa yang ingin direncanakan oleh Max itu. Beberapa saat, keduanya pun meninggalkan hotel ini. Namun sebelum pergi, mereka melihat jasad korban yang baru ditemukan tim SAR.
Mia dan Max beranggapan mungkin korban ini tewas dalam kecelakaan di pegunungan itu. Setelah itu, mereka menuju ke helikopter dan terbang menuju ke pegunungan Black Ridge. Dari atas, lalu mereka melihat sebuah salib tepat di atas pegunungan bersalju itu. Pilot memberitahu bahwa salib itu ditanam oleh keluarga gadis yang telah hilang 3 tahun yang lalu, dan bertujuan untuk mengenang gadis itu karena sampai saat ini gadis itu masih belum ditemukan. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di pegunungan yang dimaksud. Setelah itu, helikopter pun pergi dan meninggalkan Mia dan Max di sini. Langsung saja, Mia dan Max berseluncur di atas salju ini. Mereka sangat begitu senang dan menyukainya. Tidak hanya itu, saat berseluncur, mereka juga saling berkomunikasi menggunakan walkie-talkie yang mereka gunakan. Saat mereka sedang asik, mereka pun menemukan potongan tubuh manusia yang tergeletak di atas hamparan salju. Hingga beberapa saat, tiba-tiba area ini diselimuti badai salju dan berkabut. Pandangan mereka pun jadi terbatas, lalu menyebabkan mereka terpisah satu sama lain. Beberapa saat, ada seseorang yang tiba-tiba datang menggunakan motor salju dan memukul Mia begitu saja. Mia pun terpontang-panting hingga tidak sadarkan diri. Lalu saat Mia tersadar, dia mencoba untuk menghubungi Max saat itu. Namun dari Max tidak ada jawaban sama sekali. Mia lalu memutuskan untuk berjalan sendirian menyusuri hamparan salju yang sangat luas. Dia tidak tahu mau kemana pergi dan sampai berapa jauh ia harus melangkah kaki. Dan tiba-tiba kabut pun mulai menyelimuti area itu. Namun Mia terus berusaha untuk terus berjalan dan mencari bantuan. Saat di tengah perjalanan, Mia melihat sesuatu dari kejauhan. Mia mencoba untuk mendekatinya dan ternyata Mia melihat ada banyak bunga mawar di sana. Tidak hanya itu, Mia juga melihat Max yang berdiri di tengah-tengah area itu. Mia pun merasa senang karena mungkin ini bagian dari kejutan yang telah direncanakan oleh Max. Saat Mia ingin menghampiri Max, namun anggapan Mia itu berbanding kebalik. Ternyata Max kaki dan tangannya terikat. Hingga beberapa saat ada seseorang yang menarik Max menggunakan sebuah motor salju. Dengan sigap, Mia pun mengejarnya, namun usaha Mia hanya sia-sia saja karena motor salju itu sangat cepat menarik Max kekasih Mia ini. Singkat cerita, Mia menemukan sebuah jejak motor salju dan juga tetesan darah yang mengucur di atas salju itu. Dan tiba-tiba dari kejauhan terlihat ada seseorang misterius yang menatap ke arah Mia. Usut punya usut, ternyata orang misterius itu membawa sebuah bom dan berniat untuk membom wilayah ini. Dengan sigap, Mia pun mempersiapkan papan seluncurnya dan berusaha melarikan diri. Mia terus berseluncur yang dimana di belakangnya ada longsoran es yang terus mengikutinya. Hingga suatu saat Mia terkubur di longsoran salju itu. Namun sebelum keluar, Mia mendengar ada suara yang ternyata suara itu ialah sosok psikopat. Psikopat itu terus mencari keberadaan Mia dan mencoba untuk menusukkan pisau ke dalam salju itu. Hingga Mia pun tertusuk pisau dan dia berusaha untuk menahan rasa sakit agar dirinya tidak ketahuan. Lalu saat dirasa sudah aman karena psikopat itu telah pergi, akhirnya Mia mengeluarkan tangannya dari salju tersebut. Namun tiba-tiba Mia pun ditarik oleh seseorang hingga Mia pun dibawa ke suatu tempat. Ketika terbangun, Mia terheran-heran karena dirinya ternyata dibawa ke suatu rumah yang telah menyelamatkannya tadi. Lalu orang itu menghampiri Mia dan berbicara menggunakan bahasanya. Namun Mia di sini tidak mengerti bahasa apa yang digunakan pria tersebut. Di sisi lain, seorang wanita resepsionis terlihat sedang berbicara dengan seseorang di telepon. Dia mengatakan, "Hentikan ini dan tidak akan membantunya lagi. Saya akan membantunya yang terakhir kali ini." Dari percakapan ini, kita bisa simpulkan bahwa wanita resepsionis ini telah membantu seseorang dalam hal sesuatu. Apa yang dibantu dan siapa yang dibantunya? Mari kita simak sampai habis video ini. Kembali lagi ke Mia, yang dimana pria tersebut menunjukkan foto cucunya, yang ternyata cucunya ini ialah gadis yang telah hilang di pegunungan tersebut. Mia menghabiskan malamnya dengan menginap di tempat pria itu, dan pada keesokan harinya Mia terbangun dari tidur. Lalu dia merasa bingung karena dia tidak melihat pria itu di sana. Lalu Mia berusaha untuk mencari dan mengecek area tersebut, tetapi dirinya malah menemukan sebuah motor salju di sekitar tempat itu. Mia beranggapan bahwa Mia bisa kabur menggunakan motor ini. Dan Mia juga menemukan sebuah sarung tangan yang ternyata itu merupakan milik Max.
Karena hal itulah Mia mulai meragukan pria yang telah menolongnya. Mia berlari lalu mengambil barang-barangnya dan mencoba mencari kunci motor salju itu. Namun sayangnya dari beberapa kunci tidak ada yang cocok dengan motor tersebut. Dan tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara motor salju yang lain. Ya, orang itu merupakan sosok misterius yang sebelumnya telah menyerang Mia dan menyeret Max. Dan juga sosok misterius ini menunjukkan sebuah kunci motor salju tersebut. Namun sosok itu malah pergi begitu saja. Karena hal tersebut, Mia akhirnya memutuskan untuk melangkah kaki dan menghindari sosok psikopat itu. Singkat cerita, malam pun tiba dan Mia terus berjalan hingga pada keesokan harinya Mia terbangun dengan keadaan lemas tidak berdaya. Lalu di sekitar Mia terdapat 2 tim SAR, namun nasib malang untuk Mia. 2 tim SAR tersebut tidak menyadari keberadaan Mia di sekitar situ. Beberapa saat, tim SAR itu pergi dan Mia berusaha berteriak memanggilnya. Namun karena keadaan yang sangat lemah, usaha Mia pun hanya sia-sia. Kemudian, Mia memutuskan untuk terus berjalan lagi dan hingga suatu saat dia menemukan sebuah tenda. Di tenda itu juga terdapat tulisan stop atau berhenti. Mia mencoba untuk masuk ke tenda itu, lalu Mia menemukan sarung tangan lagi milik Max. Dan di dalam, Mia melihat foto gadis kecil sebelumnya. Tidak hanya itu, Mia melihat ada banyak tanda silang di mana-mana. Yang lebih kagetnya lagi, Mia menemukan pria tua yang telah menolongnya dengan keadaan terikat dan mengenaskan. Beberapa saat muncullah sosok psikopat hingga Mia memutuskan untuk melarikan diri sekuat tenaga. Beberapa saat, Mia mencoba untuk menghubungi Max menggunakan walkie-talkie. Namun anehnya, Max menjawab panggilan dari Mia ini. Karena ada harapan Max masih hidup, Mia berjalan lagi untuk mencari keberadaannya. Di tengah perjalanan, Mia yang kondisinya sangat-sangat begitu lemas, dia mencoba untuk memakan sebongkah es salju. Namun usahanya sia-sia, dia tidak dapat untuk menelan es itu. Dan tiba-tiba muncullah sosok psikopat itu yang kini membawa sebuah kampak. Langsung saja psikopat itu mengejar Mia hingga akhirnya Mia terjatuh ke sebuah jurang. Beruntungnya Mia masih selamat dengan keadaan luka yang sangat parah. Lalu dia meminum air terjun untuk menambah tenaganya kali ini. Walaupun Mia dengan keadaan sangat parah, dia masih terus berjalan untuk mencari keberadaan Max tersebut. Singkat cerita, malam pun tiba. Mia bermalam di tempat ini dan dirinya berusaha menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuhnya itu. Kemudian pada keesokan hari yang merupakan hari keempat, Mia terbangun dari tidurnya dan langsung saja terus berusaha untuk mencari Max kekasihnya. Saat di perjalanan, tiba-tiba dia melihat manusia bersalju. Ia berusaha untuk mendekatinya dan ternyata manusia salju itu merupakan Max kekasihnya Mia ini. Kemudian terlihat di tangan Max ada cincin yang rencananya ia berikan untuk Mia. Lalu Mia memasangkan cincin itu ke jari-jarinya. Beberapa saat lalu psikopat datang dan karena sudah putus asa, Mia lalu memeluk Max sambil menjatuhkan bersama-sama ke sebuah jurang. Dan kemudian psikopat itu menuju ke tugu salib peringatan. Di sini kita bisa lihat bahwa psikopat tersebut ialah ibu dari gadis yang telah meninggal di scene awal tadi. Kenapa si ibu ini membunuh orang-orang yang berkunjung ke gunung itu? Dikarenakan dia menganggap bahwa peseluncurlah yang telah menyebabkan anaknya meninggal itu. Psikopat ini akhirnya balas dendam dan membunuh orang-orang yang berniat untuk berseluncur di area pegunungan ini. Psikopat ini juga menggambarkan sebuah tanda yang dimana tanda itu merupakan sebuah tanda korban-korban yang telah ia bunuh sebelumnya. Dan fakta terungkap lagi, ternyata resepsionis yang berbincang di telepon merupakan adik dari psikopat ini. Makanya resepsionis begitu peduli dan melarang ke setiap orang-orang yang akan berkunjung ke Black Ridge. Sama halnya ke Mia dan Max karena dipastikan bahwa orang-orang yang akan berkunjung itu akan dibunuh oleh kakaknya resepsionis ini. Lalu di akhir film, ternyata Mia ini belum tewas setelah terjatuh dari tebing. Ia kemudian bangun lalu berteriak. Dan akhirnya film ini pun selesai. Oke Sobat Santuy, itulah alur cerita film dari Let It Snow ini. Bagaimana menurut kalian dengan film ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mungkin itu saja yang gue bisa bahas pada video kali ini. Gua mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit dan jangan lupa tetap santuy.